Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 70. Xiao Si duduk, akan tetapi belum mau menyentuh makanan. Wajahnya muram dan pandang matanya masih marah. Tiba-tiba dia menatap wajah pangeran itu dengan tajam dan pertanyaannya mengejutkan pangeran itu. "Pangeran, aku minta ketegasan. Apakah engkau cinta sungguh-sungguh kepadaku?" Pangeran Cheng Han Hou mengerti bahwa wanita ini bersungguh-sungguh, bahkan cara bicaranya juga kasar terhadapnya, tanda bahwa perasaan wanita itu terganggu sekali. Dia tidak boleh main-main dan harus bersikap tegas pula. "Tentu saja, Simoy. Aku cinta padamu dengan sepenuh hatiku. Pangeran, aku tidak menyalahkan engkau yang mempunyai banyak selir. Aku tahu bahwa memang itu sudah menjadi kebiasaan para bangsawan yang memelihara banyak selir, baik sebelum maupun sesudah menikah. Akan tetapi aku adalah seorang wanita yang membela kebenaran dan keadilan, oleh karena itu, terus terang saja, aku tidak mau menjadi kekasih seorang pria yang mempunyai banyak selir. Aku hanya mau satu sama satu atau tidak sama sekali. Nah, sebelum hubungan kita makin akrab, aku harap engkau suka memilih, Pangeran. Pilihlah, aku ataukah selir-selirmu." Tapi, apa artinya ini?" Pangeran berkata tergagap karena kata-kata yang dikeluarkan Xiao Si itu sungguh-sungguh tak pernah diduganya. "Artinya sudah jelas, Pangeran. Kalau engkau mencintaku, itu berarti bahwa aku akan menjadi istrimu, dan kalau aku menjadi istrimu, aku tidak ingin melihat engkau mempunyai selir seorang pun. Inilah syaratku, tinggal terserah kepadamu sekarang, Pangeran." Sementara itu, Pangeran Cheng Han Hou sudah dapat menenangkan dirinya kembali. Dia menarik napas panjang lalu berkata, "Baiklah, Simoy. Tentu saja permintaanmu itu amat pantas dan aku setuju sekali. Sekarang juga aku akan perintahkan agar mereka itu dipulangkan ke rumah orang tua masing-masing." Xiao Si sendiri kaget mendengar keputusan mendadak itu, akan tetapi sebelum dia sempat berkata-kata, pangeran itu telah memberi tanda tepukan tangan dan muncullah seorang pengawal dari pintu belakang. Biarpun seorang pengawal tadi sudah disuruh pergi meninggalkan ruangan itu, namun mereka itu siap siaga di luar ruangan, menjaga kalau-kalau sang pangeran memanggil mereka. "Laporkan kepada kepala pengawal bahwa malam ini juga semua selirku harus disuruh pergi dari istana, dan boleh antarkan mereka pulang ke rumah orang tua masing-masing. Hadiah dan kerugian untuk mereka semua akan kukirim kemudian. Laksanakan perintah ini sekarang juga. Mengerti?" Pengawal itu membelalakan mata seolah-olah tidak mendengar dengan baik atau merasa ragu akan perintah yang dianggapnya aneh itu. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi kekeliruan salah dengar yang mengakibatkan dirinya celaka, dia berdiri tegak dan mengulang. "Paduka memerintahkan agar semua selir Paduka malam ini juga dipulangkan ke rumah orang tua masing-masing, dan bahwa hadiah untuk mereka akan Paduka kirimkan kemudian?" "Benar. Lekas laksanakan sekarang juga." "Baik, Pangeran." Pengawal itu lalu pergi meninggalkan ruangan itu setelah memberi hormat dan Cheng Han Hou menoleh dengan senyum kepada kekasihnya, lalu memegang tangan kekasihnya dan digandengnya ke meja makan dan dipersilakannya dengan halus nona itu duduk. "Sudah puaskah engkau sekarang?" Xiao Si tersenyum manis dan wajahnya berseri. "Sungguh tak kuduga bahwa pangeran akan memenuhi permintaanku seketika. Aku girang dan berterima kasih sekali, Pangeran. Kini aku tidak ragu-ragu lagi akan cinta kasihmu kepadaku." Mereka lalu makan minum sambil kadang-kadang saling berpandangan mesra. Cheng Han Hou berani mengambil keputusan demikian cepat tentang selir-selirnya bukan karena dia tidak sayang kepada selir-selirnya itu, sama sekali tidak. Dia adalah seorang yang amat cerdik. Dia tahu bahwa keadaannya pada waktu itu terancam, rahasianya mungkin sudah diketahui oleh Kaisar. Dalam keadaan terjepit ini dia membutuhkan bantuan orang-orang pandai, kalau sewaktu-waktu dia akan turun tangan atau harus membela diri. Dan Xiao Si dalam hal ini jauh lebih berharga daripada para selirnya itu. Apalagi kalau diingat bahwa di belakang Xiao Si ini berdiri keluarga Qin Lingpai yang memiliki banyak orang sakti. Kalau dia dapat memperistri Xiao Si dan menarik keluarga Qin Lingpai menjadi pembantu-pembantunya atau setidaknya menjadi sahabat-sahabat atau keluarga, tentu kedudukannya akan menjadi lebih kuat. Dibandingkan dengan kemungkinan yang amat baik ini, apa artinya beberapa orang selir itu? Tentu saja dia merelakan selir-selirnya untuk kemungkinan yang jauh lebih menguntungkan itu.
Setelah mereka selesai makan dan sang pangeran memanggil pelayan membersihkan meja, dia mengajak Ciaoxi duduk di dalam taman yang penuh bunga dan diterangi lampu merah, di dekat kolam ikan. Hawanya sejuk sekali di situ, dan sunyi. Nah, sekarang katakanlah, keperluan apakah yang hendak kau sampaikan kepadaku, Simoy? Pangeran, kedatanganku ini selain hendak mengunjungimu seperti yang pernah kita janjikan ketika kita saling jumpa dahulu, juga untuk minta pertolonganmu. Engkau tentu telah mengetahui, Pangeran, bahwa ibu kandungku, ayah tiriku, Paman Chia Bun Hou dan juga Bibi Yap In Hong, pendeknya semua keluarga Chin Ling Pai, oleh pemerintah dianggap sebagai pemberontak dan buruan. Pangeran Cheng Han Hou memang sudah menduga akan hal ini, maka dia tidak terkejut dan mengangguk sambil tersenyum, matanya penuh kagum memandang bibir yang sedang bicara tadi. Maka, aku mohon bantuanmu agar fitnah yang dijatuhkan atas diri keluarga kami itu dapat dicabut, agar keluarga kami yang semenjak dahulu tidak pernah memberontak itu dibebaskan dari tuduhan. Harap engkau suka membujuk kepada Sri Baginda Kaisar agar bersikap dan bertindak bijaksana. Ciaoxi menghentikan kata-katanya karena dia melihat pangeran itu menarik napas dan menggeleng-geleng kepala. Jantungnya berdebar dan timbul kekhawatiran di dalam hatinya. Bagaimana, Pangeran? Dia mendesak. Ciaoxi Moimoy, agaknya engkau belum tahu akan kedudukanku. Dengarlah, aku hanyalah adik tiri dari Kaisar, dan sejak kecil aku ikut ibu kandungku yang menjadi permaisuri Raja Sabutai. Biarpun aku diterima oleh mendiang ayah kandungku dan sampai sekarang aku dianggap pangeran di sini, namun diam-diam Kaisar membenciku. Oleh karena itu, kalau aku menghadap Kaisar dan mengusulkan agar keluarga Chin Ling Pai dibebaskan, bukan saja hal itu akan sia-sia, bahkan tentu Kaisar akan memperoleh alasan untuk menangkap aku yang akan dituduhnya bersekongkol dengan pemberontak dan buruan. Kalau engkau menghadap, tentu engkau akan ditangkap pula. Tidak mungkinlah untuk mengharapkan aku dapat membujuk Kaisar sampai berhasil. Mendengar penuturan ini, tentu saja Ciaoxi menjadi terkejut dan kecewa sekali. Seketika lenyap harapannya untuk dapat menyelamatkan keluarganya dengan perantaraan pangeran ini. Ah, lalu bagaimana baiknya? Dia berkata lirih. Cheng Han Hou memegang kedua tangan gadis itu dan menggenggamnya. Simoy, jangan khawatir. Aku masih mempunyai pengaruh besar di antara para pembesar di seluruh daerah. Akan dapat kuusahakan agar para pembesar daerah tidak lagi mengejar-ngejar keluargamu sebagai keluarga pemberontak. Akan tetapi, kita tidak mungkin dapat mengharapkan pengampunan dari Kaisar Lalim. Pangeran. Ciaoxi terkejut mendengar kekasihnya itu menyebut Kaisar Lalim. Apalagi dia kalau bukan Kaisar Lalim? Ingat, selamanya keluarga Chin Ling Pai adalah keluarga gagah perkasa yang tidak pernah memberontak, bukan? Akan tetapi, Kaisar Lalim ini menuduh mereka sebagai pemberontak. Oleh karena itu, kita harus menentang dia, Simoy. Jalan satu-satunya untuk menolong keluargamu, juga untuk menolong rakyat dari kelalimannya hanyalah dengan jalan menentangnya. Tapi, Pangeran, maaf, bukankah yang memusuhi keluarga Chin Ling Pai justru adalah sucimu yang bernama Kim Hong Liunio dan gurumu yang bernama Hek Hiat Molly? Pangeran Cheng Han Hou menarik napas panjang dan menggeleng kepalanya. Engkau salah mengerti, Simoy. Memang tentu saja bekas guruku itu, aku telah menjadi murid orang sakti lain sekarang. Hek Hiat Molly merupakan musuh dari keluarga Chin Ling Pai akan tetapi ia merupakan urusan pribadi antara Hek Hiat Molly dan keluarga Chin Ling Pai. Dan kurasa suci Kim Hong Liunio hanyalah menjalankan tugas sebagai murid saja. Akan tetapi, Kaisar Lalim mempergunakan kesempatan itu untuk membonceng dan dengan pengerahan pasukan menyuruh Suci dan Subo itu untuk menyerang keluargamu. Tentu saja Suci tidak berani membantah kehendak Kaisar yang merupakan perintah. Jadi, yang menjadi biang keladi adalah Kaisar Lalim. Oleh karena itu harus kita tumpas dia. Dengan pandainya Cheng Han Hou memutarbalikkan kenyataan sehingga Ciaoxi yang merupakan seorang gadis Kang Ou yang jujur itu terpikat juga akhirnya. Hatinya mulai menjadi panas kepada Kaisar yang memusuhi keluarga Chin Ling Pai, yang menurut pangeran kekasihnya, merupakan golongan yang berbahaya bagi kerajaan. Bagi Kaisar Lalim, golongan-golongan yang tinggi ilmunya merupakan ancaman bahaya bagi keselamatan kerajaan, oleh karena itu dilakukan pembasmian besar-besaran. Dan semua ini adalah siasat yang diatur oleh Pangeran Hang Chi yang menjilat-jilat kepada Kaisar.
Bahkan aku mendengar kabar bahwa Pangeran Hangchi sedang mengumpulkan orang-orang pandai yang dapat dibelinya untuk menghadapi aku. Ah, Guk. Akan tetapi jangan khawatir, Simoy. Aku bukanlah Cheng Han Hou seperti yang kau jumpai beberapa bulan yang lalu. Aku telah mewarisi ilmu yang amat tinggi dan aku tidak akan mudah dikalahkan oleh siapapun juga di dunia ini. Maka, aku hendak mengadakan pertemuan besar dengan seluruh jagoan di dunia Kang Ou, untuk memilih jago nomor 1 di dunia ini. Kalau aku bisa memenangkan kedudukan itu, tentu semua tokoh Kang Ou di dunia ini akan berpihak kepadaku dan kekuatanku menjadi makin besar. Setelah itu, barulah kita akan menghadapi Kaisar Lalim. Engkau tentu akan berpihak kepadaku, bukan? Tentu saja, Pangeran. Lalu gadis itu mendesak. Tentang keluargaku, bagaimana caramu untuk dapat menolong mereka? Jangan khawatir, untuk sementara ini tidak akan ada pembesar yang berani mengusik mereka. Akan kutulis surat perintah kepada seluruh pembesar agar jangan ada yang mengganggu keluargamu. Surat itu boleh kau berikan kepada ibu kandungmu, dan memperlihatkan kepada setiap pembesar yang hendak mengganggu. Akan kubuat beberapa buah agar dapat kau bagi-bagi kepada mereka, dan percayalah, suratku itu akan merupakan jimat penyelamat yang ampuh. Ingat bahwa saat ini aku masih memegang kekuasaan tinggi sebagai orang kepercayaan Kaisar. Bukan main lega dan girangnya rasa hati Ciao Si mendengar ini. Juga ada rasa bangga bahwa pangeran itu, pria yang dikasihinya itu, ternyata mampu untuk menolong keluarganya. Ah, terima kasih, Pangeran. Engkau sungguh baik hati sekali. Cheng Han Hou bangkit berdiri, pindah duduk di dekat gadis itu dan merangkulnya mesra. Simoy, tentu saja aku baik kepadamu karena aku cinta padamu, Simoy. Aku sudah membuktikan cinta kasihku kepadamu, akan tetapi apakah buktinya bahwa engkau cinta padaku? Pangeran, bukti apakah yang kau kehendaki lagi? Aku sekarang berada dalam pelukanmu, maukah aku kalau aku tidak cinta padamu? Cheng Han Hou menciumnya dan untuk beberapa lama mereka berpelukan dan berciuman dengan curahan hati penuh kasih sayang. Simoy, Han Hou berbisik dengan napas agak memburu di dekat telinga kiri gadis itu. Kalau engkau benar mencintaku, marilah engkau bermalam di dalam kamarku malam ini, sayang. Tiba-tiba tubuh yang tadinya lemas menyerah itu menegang dan Ciao Si melepaskan pelukan pangeran itu, menatap tajam di bawah sinar lampu merah. Sejenak mereka berpandangan dan terdengar pangeran itu berbisik. Maaf Simoy, bukan maksudku untuk merendahkanmu, akan tetapi sungguh, aku cinta padamu, aku membutuhkanmu, dan dalam keadaan aku dimusuhi oleh Kaisar seperti sekarang ini, kalau engkau pergi besok, entah kapan kita bertemu kembali, Simoy, maka sebelum berpisah, aku ingin memiliki dirimu dulu, aku ingin engkau menjadi istriku. Pangeran, engkau tahu bahwa hal itu tidak boleh kita lakukan sebelum kita menikah. Aku harus memberitahukan ibuku, dan engkau harus mengajukan pinangan dulu. Baru kalau kita sudah menikah, aku akan menyerahkan jiwa ragaku kepadamu, Pangeran. Engkau tahu bahwa aku mencintamu dan akan berbahagia sekali menjadi istrimu. Akan tetapi, Moi, mana mungkin kita dapat melaksanakan pernikahan dalam waktu dekat-dekat ini, setelah engkau mengetahui keadaanku? Pernikahan antara kita tentu akan membuat Kaisar menjadi semakin curiga dan tidak senang, karena engkau adalah putri dari keluarga yang memusuhinya. Dan menghadapi perjuangan ini, belum tentu kalau aku akan keluar dengan selamat. Maka, tidak kasihankah engkau kepadaku? Tegakkah engkau membiarkan aku setiap hari merindukanmu, Simoy? Cheng Han Hou merayu dan kembali dia sudah memeluk gadis itu. Belayan, pelukan dan ciuman-ciuman pangeran itu memang sudah membuat Ciao Si seperti mabuk, maka kini rayuan-rayuan pangeran itu membuat dia semakin bimbang. Dia hampir tidak dapat berkata-kata lagi dan tidak dapat menolak ketika pangeran itu kembali menciuminya, karena dia sendiri merasa seperti dibuai oleh keadaan yang amat membahagiakan perasaannya. Akan tetapi ketika pangeran itu semakin berani dalam belayannya, dia tersentak dan berbisik. Kita harus menikah dulu, dan Ciao Si pun menangis. Pangeran Cheng Han Hou tidak berani memaksa. Dia mendekap kepala yang menangis di atas dadanya itu, mengelus rambut yang halus itu dan berbisik. Moi, engkau tahu betapa besar cintaku kepadamu. Aku menghormati pendirianmu. Akan tetapi karena aku tidak ingin menderita sengsara dalam kerinduan, maka kuharap engkau akan setuju kalau kita lebih dulu melakukan upacara pernikahan sekarang juga. Ciao Si mengangkat muka dan memandang heran melalui matanya yang basah.
Apa? Bagaimana? Dengar, sayang. Kita dapat menikah sekarang juga di dalam kuil. Kalau kita sudah bersumpah di depan Tuhan, disaksikan langit dan bumi, upacaranya dilakukan oleh Huesio dalam kuil, bukankah pernikahan itu sudah sah pula namanya? Hanya belum dirayakan dan disaksikan keluarga dan manusia lain? Akan tetapi setelah disaksikan Tuhan, bukankah itu sudah lebih dari sah? Xiao Si yang sudah bimbang itu dan sudah siap melakukan apa saja dengan kekasihnya, dan hanya melihat pernikahan sebagai hal satu-satunya yang menjadi penghalang, kini melihat jalan keluar ini, menjadi girang sekali. Tapi, dapatkah hal itu dilakukan, Pangeran? Tentu saja. Ketua kuil Hokte Sengkun di kota raja adalah seorang sahabatku, dan kita malam ini juga dapat melakukan upacara pernikahan dan sembahyang itu di dalam kuilnya. Dengan demikian kita akan sah menjadi suami istri. Oh, dan engkau akan menjadi istriku, calon permaisuriku. Pangeran itu mencium dan Xiao Si lalu pasrah. Pergilah mereka keluar dari taman dan tak lama kemudian, mereka sudah mengendarai sebuah kereta pergi ke kuil Hokte Sengkun di sebelah barat dalam kota raja itu. Para Huisyo itu tentu saja sibuk menyambut kedatangan pangeran dengan hormat sekali. Liang Sim Huisyo, ketua kuil itu menerima dua orang tamu agungnya di dalam kamar tamu dan ketika sang pangeran menjelaskan maksud kedatangannya dengan gadis cantik itu, sejenak sang Huisyo tertegun. Sungguh permintaan yang aneh sekali dari pangeran itu untuk menikah saat itu juga, tanpa perayaan tanpa saksi, hanya cukup dengan sembahyang saja. Dapatkah Lo Suhu melakukan hal itu untuk menolong kami yang hendak menikah secara resmi di kuil ini? Tanya sang pangeran, suara dan matanya menuntut dan mendesak. Tentu saja Pinceng dapat melakukan itu, pangeran. Dengan senang hati dan Pinceng merasa mendapatkan kehormatan yang besar sekali. Serunya sambil tersenyum lebar dan wajahnya berseri. Siapakah tidak akan merasa girang kalau diberi kehormatan untuk melakukan upacara pernikahan seorang pangeran yang terhormat dan mulia? Tiba-tiba Xiao Si yang sejak tadi hanya mendengarkan saja dengan kedua pipi kemerahan dan jantung berdebar, merasa malu-malu dan tegang, kini bertanya, suaranya lirih dan agak gemetar, seolah-olah lenyaplah sifat-sifat gagahnya ketika menghadapi peristiwa yang amat mendebarkan dan menegangkan bagi seorang gadis ini. Lo Suhu, apakah pernikahan seperti ini sudah sah? Huisyo tua itu seperti terkejut mendengar pertanyaan ini, sepasang matanya memandang wajah Xiao Si dan kemudian wajah sang pangeran. Begitu bertemu dengan sinar mata sang pangeran, dia pun cepat merangkap kedua tangannya depan dada. Omitohut. Tidak ada yang lebih sah daripada peneguhan dan pemberkatan di dalam kuil, disaksikan oleh para dewa dan malaikat, dengan sumpah di meja sembahyang kepada Tian sendiri, Xiao Chia. Lapanglah rasa hati Xiao Si mendengar keterangan yang diucapkan dengan suara mantap itu. Dia merangkap kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih, Lo Suhu." Mereka tidak usah menanti lama-lama. Segera meja sembahyang untuk keperluan itu dipersiapkan dan tak lama kemudian dua orang muda itu telah berlutut di depan meja sembahyang dengan penuh hikmat. Ketika mereka bersembahyang itu, Xiao Si teringat akan keluarganya dan tak dapat ditahannya lagi menangislah, pengantin wanita, ini. Betapapun juga, ia merasa sedih sekali karena menikah tanpa dikelilingi sanak keluarganya, bahkan tidak memakai pakaian pengantin dan tidak disaksikan oleh seorang pun kerabat. Dia memang sudah mengambil keputusan nekat. Biarpun bangkitnya gairah nafsu karena dirayu dan dibelai oleh kekasihnya itu merupakan pendorong utama, akan tetapi di samping itu juga ada kenyataan-kenyataan lain yang mendorong Xiao Si menyerah kepada kekasihnya dengan sekedar upacara pernikahan yang sunyi di kuil itu. Dia teringat akan peristiwa yang menimpa diri kakaknya, Lhie Seng. Kakaknya itu saling mencinta dengan Sun Eng. Akan tetapi ibu kandungnya dan keluarga Qin Lingpai menentang sehingga terjadi peristiwa yang amat menyedihkan. Sejak semula dia membela kakaknya dan diam-diam dia tidak setuju dengan sikap orang-orang tua itu yang mau mencampuri urusan cinta kasih antara dua orang muda. Oleh karena kenyataan inilah maka Xiao Si menganggap bahwa kehadiran keluarganya dalam pernikahannya sekarang ini pun hanya merupakan soal kedua belaka, yang penting adalah dia dan pangeran. Dan dia tidak menyerahkan diri begitu saja, mereka berdua tidak akan berzina, melainkan bersatu melalui pernikahan yang sah, di depan Huisyo, di dalam kuil, di depan para dewa, di depan Tian. Maka,
Halangan bahwa dia belum memberitahukan ibunya dan para keluarganya merupakan halangan yang tipis sekali, ditipiskan oleh peristiwa kakak kandungnya itu. Apalagi karena dia pun merasa sangsi apakah keluarganya akan menyetujui perjodohan antara dia dan Pangeran Cheng Han Ho yang dikenal oleh keluarganya sebagai murid Hekiat Moli, dan dianggap musuh itu. Biarlah, pikirnya yang mendorong kedekatannya. Andai kata keluarganya tidak setuju, seperti juga tidak menyetujui perjodohan kakak kandungnya, dia toh sudah menikah dengan sah di dalam kuil itu. Karena semua halangan dan hambatan batin ini lenyap oleh pikiran-pikiran itu, maka setelah mereka selesai melakukan upacara sembahyang sebagai sepasang suami istri, Qiao Si dan Pangeran Cheng Han Ho secepatnya kembali ke istana. Setibanya mereka di istana, kini tanpa ragu-ragu lagi Qiao Si dengan rela membiarkan dirinya dipondong oleh suaminya ke dalam kamar dan dia menyerahkan dirinya dengan penuh kemesraan, penuh kasih sayang, dan penuh kerelaan yang pasrah. Sepasang pengantin ini dibuai gelombang asmara yang menenggelamkan mereka dan membuat mereka lupa akan segala. Dan niat untuk bermalam satu malam saja itu menjadi berlarut-larut dan sampai 3 hari 3 malam mereka tidak pernah meninggalkan kamar. Barulah pada hari keempat, mengingat akan pentingnya tugas menyelamatkan keluarganya, dengan hati berat Qiao Si berpamit dan berpisah dari suaminya. Perpisahan yang berat dan mesra. Seolah-olah pangeran itu tidak mau melepaskan istrinya dari dekapannya dan Qiao Si pun segan meninggalkan dada suaminya. Akan tetapi akhirnya Qiao Si berangkat juga, dengan pakaian serba indah, dengan seekor kuda pilihan dan bekal yang cukup dari suaminya. Dia tidak mau dikawal dan pada pagi hari itu, diantar oleh pandangan mata mencinta dari Pangeran Cheng Han Ho, Qiao Si membalapkan kudanya meninggalkan istana dan keluar dari kota raja. Sedikitpun Qiao Si tidak pernah mengira bahwa baru beberapa hari yang lalu, di istana pangeran itu, di mana dia menikmati bulan madu, selama 3 hari 3 malam itu, terjadi peristiwa yang amat mengerikan atas diri Sun Eng. Dia tidak tahu bahwa kakak kandungnya bersama paman dan bibinya, Chia Bun Ho dan Yap In Hong, telah mendatangi istana pangeran itu dan melarikan Sun Eng dari belakang istana. Dan setelah Qiao Si pergi, Pangeran Cheng Han Ho berdiri termenung, hatinya bimbang. Dia merasa girang bahwa dia telah berhasil menjalankan siasatnya, menarik hati Qiao Si dan memperalat gadis itu untuk menarik keluarga Qin Ling Pai untuk menjadi pembantu-pembantu atau sekutunya. Akan tetapi, di samping kegirangan ini juga dia merasa betapa sekali ini dia betul-betul jatuh cinta. Bahwa sekali ini baru dia bertekuk lutut kepada seorang wanita dan bahwa dia sungguh-sungguh mencinta Lie Qiao Si dan menganggapnya sebagai istri, bukan sekedar sebagai selir atau alat penghibur belaka. Maka timbullah kekhawatiran di dalam lubuk hatinya. Dia maklum bahwa dia telah bermain dengan api yang amat berbahaya. Dia telah menciptakan perang dalam hatinya sendiri. Di satu pihak dia sungguh-sungguh mencinta gadis itu, di lain pihak dia hendak memperalat gadis itu demi keuntungan diri sendiri. Bicu! Bicu, apamu yang sakit? Berkali-kali Sin Leong bertanya ketika darah itu siuman dan mengeluh lirih. Dia meraba dahi yang panas sekali itu dan Bicu berbisik-bisik, mengigau tidak karuan, gelisah dan kaki tangannya bergerak-gerak seperti orang hendak meronta. Bicu, tenanglah, Bicu, tenanglah. Sin Leong membasahi kepala darah itu dengan air. Bukan main gelisahnya hati Sin Leong melihat keadaan Bicu yang mengigau dan tubuhnya panas sekali itu. Bicu diserang demam yang naik turun sampai sehari semalam lamanya. Sin Leong merasa amat khawatir. Hutan itu kecil akan tetapi liar, tidak ada gua atau tempat berlindung yang baik untuk Bicu. Terpaksa dia merawat darah itu di bawah pohon-pohon, di dekat sebuah anak sungai yang airnya jernih. Dengan sambitan batu, Sin Leong membunuh beberapa ekor ayam hutan dan kelinci dan dia memanggang dagingnya, diberikan kepada Bicu. Akan tetapi selama sehari semalam itu, jangankan makan, diajak bicara pun Bicu tidak dapat menjawab, keadaannya setengah sadar. Dia sendiri pun sama sekali tidak dapat makan, bahkan tidak pernah tidur sekejap mata pun, terus-menerus menjaga Bicu, kalau malam membuat api unggun dan selalu membasahi kepala yang panas itu dengan air. Pada keesokan harinya, barulah Bicu sadar dan tidak begitu gelisah lagi, sungguh pun tubuhnya masih panas sekali. Sin Leong, rintihnya. Sin Leong girang bukan main. Diusapnya pipi yang basah air mata itu, disingkapnya rambut yang terurai lepas dan dia menatap wajah yang pucat itu. Bicu, engkau terserang demam. Jangan khawatir,
Aku menjagamu, engkau akan sembuh kembali. Bicu agak terengah, bibirnya yang pucat mengering itu berkata lemah. Aku haus. Sin Leong cepat mengambil air yang sudah disediakannya dan memberi minum darah itu dengan air yang ditempatkan pada sehelai daun lebar yang dibentuk seperti cawan. Setelah minum air beberapa teguk, Bicu kelihatan lega dan tenang, lalu rebah kembali setelah tadi dibantu oleh Sin Leong bangkit duduk. Berapa lama aku sakit, bisiknya. Engkau dalam keadaan tidak sadar dan demam panas sehari semalam. Tapi engkau akan sembuh. Biar kubuatkan makanan untuk mengisi perutmu. Akan tetapi karena kita berada di hutan dan tidak ada dusun di dekat sini, terpaksa engkau hanya akan makan panggang daging kelinci, Bicu. Bicu mengangguk. Pikirannya sudah terang sekarang dan diam-diam dia merasa terharu melihat Sin Leong menjaga dan merawatnya seperti itu. Jelas nampak betapa pemuda itu lelah sekali. Biarpun Bicu sudah sadar kini, namun tubuhnya masih lemah dan panasnya masih kadang-kadang datang menyerang membuatnya gelisah sehingga selama beberapa hari dia masih belum dapat bangun karena kalau dia bangkit, kepalanya terasa pening sekali dan pandang matanya berkunang. Oleh karena itu, selama 4 hari 4 malam lagi dia terus rebah dijaga Sin Leong siang malam tanpa pernah beristirahat. Jadi sampai 5 hari 5 malam Sin Leong tidak pernah tidur dan makan sedikit, sama sedikitnya dengan Bicu karena dia hanya dapat makan kalau Bicu juga makan. Hatinya diliputi kekhawatiran melihat Bicu sakit agak payah di tempat sunyi itu. Dan pada malam hari kelima itu, lewat tengah malam menjelang pagi, kembali turun hujan lebat di hutan itu. Sibuk sekali Sin Leong berusaha melindungi badan Bicu dari siraman hujan. Dengan hati penuh kekhawatiran Sin Leong melihat betapa darah itu kedinginan. Bicu bangkit duduk ketika hujan turun, kemudian dia membiarkan dirinya dipeluk oleh Sin Leong. Kilat menyambar-nyambar dan hujan turun seperti dituangkan dari atas. Derasnya bukan main sehingga sebentar saja pakaian mereka sudah basah kuyup. Tidak ada tempat berlindung kecuali bawah pohon-pohon itu. Api unggun yang dibuat Sin Leong sudah sejak tadi padam dan tadi Sin Leong sibuk mengumpulkan kayu kering yang ditutupinya dengan daun-daun sedapat mungkin. Tubuh Bicu menggigil dalam pelukan Sin Leong. Sin Leong mengerahkan sinkangnya sehingga dari tubuhnya keluar hawa panas. Ini banyak menolong walaupun pakaian mereka basah semua. Melihat kedua sepatu Bicu yang sudah pecah-pecah dan rusak-rusak ketika dipakai mendaki tebing tempo hari, kini basah kuyup dan malah menampung air yang membuat telapak kaki terasa luar biasa dinginnya, Sin Leong berkata. Sebaiknya sepatumu dan kaos kaki yang basah semua itu ditanggalkan saja. Bicu yang menyembunyikan mukanya di dada Sin Leong hanya mengangguk dan Sin Leong lalu melepaskan kedua sepatu dan kaos kaki dari kedua kaki Bicu. Dia merasa betapa tubuh yang dirangkulnya itu gemetaran dan terasa kecil lemah. Makin erat dia mendekap, dengan hati penuh kasih sayang. Hujan turun sampai pagi. Setelah hujan berhenti, Sin Leong cepat membuat api menggunakan kayu-kayu kering yang tadi ditutupinya dengan daun-daunan. Untung masih terdapat kayu yang kering di tumpukan bawah. Maka dapat juga dia berhasil menyalakan api unggun yang mengepulkan asap. Akan tetapi makin lama, api unggun itu makin terang dan menyala-nyala dan dia sudah duduk di dekat api unggun sambil memeluk tubuh Bicu. Engkau tentu dingin sekali, Bicu, katanya penuh iba sambil merangkul darah itu. Bicu menyandarkan kepalanya di pundak Sin Leong, tangan kirinya menjamah-jamah pundak dan lengan pemuda itu, lalu berkata lemah, dengan suara gemetar kedinginan. Engkau pun basah kuyup dan kedinginan. Tidak, aku sehat. Engkaulah yang sedang sakit, mudah-mudahan engkau tidak jatuh sakit lagi. Ah, baru saja engkau hampir sembuh, disiram hujan lebat, Sin Leong berkata khawatir. Melihat kekhawatiran pemuda itu terhadap dirinya, Bicu merasa semakin terharu, apalagi semalam dia mimpi, dan dalam mimpi itu dia membayangkan kembali peristiwa yang terjadi di bawah tebing ketika mereka menyambut hujan dengan bahagia sekali dan mereka telah berpelukan dan berciuman dalam keadaan hampir tidak sadar. Sin Leong, engkau baik sekali kepadaku, kalau tidak ada engkau, aku tentu sudah mati dalam keadaan terlantar, suaranya mengandung isak. Sin Leong menunduk dan memandang wajah yang dekat itu. Melihat betapa di antara air hujan yang membasahi rambut darah itu dan masih menetes-netes di atas wajah yang pucat itu kini terdapat pula butiran-butiran air mata, dia memeluk lebih erat. Tentu saja, Bicu. Aku hanya mempunyai engkau di dunia ini. Dan aku pun hanya mempunyai engkau, jangan engkau meninggalkan aku lagi selamanya,
Xin Liong. Xin Liong memeramkan kedua matanya menahan 2 butir air mata yang membasahi kedua matanya itu. Dia menarik napas panjang untuk menekan perasaan harunya, lalu berbisik dekat telinga yang berada dekat dengan mulutnya itu. Tahukah engkau, Bicu, kata-kata yang sama seperti yang kata-kata itulah yang kuucapkan berulang-ulang selama beberapa hari engkau sakit ini. Aku selalu membisikkan kata-kata itu, agar engkau jangan meninggalkan aku, Bicu. Mereka tidak berkata-kata lagi. Tidak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan memang. Dengan berdiam diri, terasalah oleh mereka, terasa secara mendalam, akan kehadiran masing-masing bukan hanya di dekat tubuh, melainkan di dalam batin masing-masing. Mereka merasa betapa mereka saling memiliki, saling membutuhkan, merasa seolah-olah mereka berdua itu telah bersatu dalam batin, seperti orang yang memiliki dan membutuhkan anggota tubuhnya sendiri. Takkan terpisahkan lagi, senasib sependeritaan. Hal ini terasa sekali oleh mereka ketika berdekatan dan berdekapan dalam keadaan kedinginan itu. Akhirnya terdengar bisikan Bicu yang masih menyandarkan kepala di atas dada dekat leher Xin Liong. Xin Liong, kau khawatir kalau aku mati? Iya, ketika melihat engkau mengigau, tidak sadar, khawatir sekali aku. Aku tidak akan mati. Tidak, aku tidak mau mati sendiri tanpa engkau, Xin Liong. Seperti juga aku tidak mau hidup sendiri tanpa engkau di dekatku. Aku cinta padamu Xin Liong. Tanpa diucapkan sekalipun, hal itu sudah terasa amat jelasnya oleh Xin Liong. Dia mencium mata kiri darah itu. Aku pun cinta padamu, Bicu. Mereka tidak bicara lagi sampai lama, seolah-olah pengakuan cinta itu adalah kata-kata terakhir di dunia ini dan setelah itu, tidak ada apa-apa lagi yang lebih patut dibicarakan. Cinta memang maha indah. Bahkan sudah melampaui kebagusan dan keburukan, sudah melampaui segala yang dapat diperbandingkan, sudah melampaui penilaian dan perbandingan itu sendiri. Cinta mencinta membawa kita ke dalam suatu keadaan di mana tidak ada lagi baik buruk, susah senang, dalam keadaan yang mungkin oleh pandangan umum dianggap sengsara, bisa saja nampak indah oleh adanya cinta. Cinta membawa suasana nampak indah, di sekeliling kita, di dalam hati kita. Tidak ada lagi pertentangan, tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi susah atau senang. Yang ada hanya perasaan sukacita, yang berbeda dengan kesenangan. Kesenangan mempunyai sebab, mempunyai sesuatu yang menimbulkan kesenangan. Akan tetapi sukacita adalah perasaan hati yang nyaman dan sejuk tanpa sebab tertentu. Keadaan ini membuat kita penuh dengan sinar cinta kasih, penuh dengan kebajikan, dengan belas kasihan, dengan apa yang dinamakan peri kemanusiaan. Cinta adalah kebahagiaan. Manusia dalam cinta adalah manusia yang sesungguhnya manusia, dan sinar kemanusiaannya cemerlang di waktu itu. Sayang, biarpun kiranya hampir semua orang pernah memasuki keadaan ajaib seperti itu, namun nafsu-nafsu kita terlalu besar sehingga menjauhkan cinta kasih dari batin kita. Hanya sebersit saja sinar cinta kasih menerangi batin, lalu batin sudah penuh lagi dengan segala kotoran nafsu. Bahkan celakanya, nafsu-nafsu menggantikan tempat dan memalsukan cinta, membuat cinta kasih yang suci murni menjadi cinta kasih yang palsu, cinta kasih yang sesungguhnya hanyalah cinta kepada diri sendiri belaka, keinginan menyenangkan diri sendiri belaka, seperti yang dapat kita lihat dengan jelas dalam kehidupan kita sekarang ini. Cinta yang kita hambur-hamburkan sekarang ini melalui mulut hanyalah semacam pemalsuan untuk menutupi keinginan kita yang sebenarnya, keinginan untuk mendapatkan kepuasan melalui harta, melalui seks, melalui apa saja yang dapat menyenangkan diri kita sendiri. Dan orang yang kita cinta seperti keadaannya sekarang ini hanyalah kita pakai sebagai alat untuk menyenangkan diri saja. Cinta seperti ini tentu saja menimbulkan cemburu, menimbulkan benci yang dianggap sebagai kebalikannya. Padahal cinta kasih tidak mempunyai kebalikan. Cinta kasih bebas dari penilaian baik buruk, untung rugi, atau susah senang. Hari itu cerah sekali, secerah hati Xin Liong dan Bicu. Dan anehnya, setelah kehujanan seperti itu, keadaan Bicu bukan menjadi semakin buruk, bahkan dia menjadi sembuh sama sekali. Hanya masih agak lemah tubuhnya, akan tetapi dia sembuh. Tidak panas lagi, tidak pusing lagi. Hujankah yang menyembuhkannya? Ataukah pertemuan dua hati yang disahkan dengan kata-kata dari mulut mereka, dalam pengakuan cinta mereka? Entahlah. Akan tetapi yang jelas, Xin Liong merasa girang bukan main. Bicu, engkau baru saja sembuh. Pakaianmu basah kuyup.
Hari ini agaknya akan panas, Sin Liong. Aku dapat melepaskan pakaian dan menjemurnya. Tapi, dia mengerling dan matanya bersinar-sinar. Engkau harus menjauh, tidak boleh mendekat. Sin Liong tertawa. Benar-benar sudah sembuh bicu sekarang. Sudah mulai lagi dia bertingkah bengal. Sudah bersinar-sinar kembali kedua mata yang indah itu, kini penuh dengan kelincahan dan kejenakaan. Hahaha, kau kira aku ini tukang intip? Aku pun akan pergi memeriksa keadaan sekeliling hutan ini, kalau terdapat sebuah dusun. Kalau ada dusun kau mau apa? Mencarikan pakaian untukmu, dan sepasang sepatu. Kau ada uang? Sin Liong menggeleng kepala. Habis bagaimana kau bisa mendapatkan pakaian dan sepatu? Muka Sin Liong menjadi merah. Darah ini baru saja sembuh sudah pandai mendesaknya dengan omongan dan membuatnya tersudut. Aku akan minta. Seperti aku tidak tahu saja. Minta kepada orang dusun yang miskin dan yang pakaiannya mungkin hanya yang menempel pada tubuh mereka? Barangkali ada yang kaya di dusun, ada tuan tanahnya. Dan kau benar-benar akan mengemis, minta begitu saja, dan apakah mereka akan mau memberimu? Sudahlah, Sin Liong, katakan saja bahwa engkau akan mencuri pakaian dan sepatu untukku. Sin Liong tersenyum dan terpaksa mengangguk. Atau kita pakai saja istilah pinjam dari orang kaya di dusun. Tidak, kau beli saja, atau tukar dengan ini. Bicu melepaskan seuntai kalung dari lehernya, dan memberikan benda itu kepada Sin Liong. Sin Liong memandang kalung emas dengan hiasan kepala burung walet bermata emas itu. Bukankah ini lambang dari julukanmu dahulu? Dahulu julukanmu adalah Kim Gandiancu, burung walet bermata emas, seperti kalung ini. Tertawa. Benar-benar sudah sembuh bicu sekarang. Sudah mulai lagi dia bertingkah bengal. Sudah bersinar-sinar kembali kedua mata yang indah itu, bicu tersenyum. Justru karena kalung itulah maka para pengemis di kota raja menjuluki aku demikian. Kalung itu pemberian mendiang suhu Hualisin Kai. Kukira julukan itu karena matamu. Mataku bagaimana? Matamu indah sekali, bicu, pantas dinamakan mata emas. Sin Liong mendekat dan merangkul, mencium mata itu. Engkau perayu. Bicu mendorong perlahan dada Sin Liong dan pemuda itu lalu pergi sambil tertawa, menggenggam kalung itu erat-erat di dalam kepalan tangannya. Bicu berdiri memandang sambil tersenyum, hatinya senang sekali. Kemudian pergilah darah ini ke anak sungai yang jernih airnya itu untuk membersihkan diri, dan mencuci pakaian dan menjemur pakaian. Ternyata dusun yang dicari-cari Sin Liong itu memang ada, akan tetapi jauh sekali dari hutan itu. Dan dia berhasil memperoleh pakaian wanita dan sepasang sepatu untuk bicu, akan tetapi semua itu hanya ditukarnya dengan rantai kalung saja, sedangkan mainan kalung berupa burung walet bermata emas itu disimpannya. Rantai kalung dari emas itu saja sudah lebih dari cukup untuk menukar barang-barang itu dan sudah menggirangkan pemilik pakaian dan sepatu yang tidak baru itu. Matahari telah naik tinggi ketika Sin Liong tiba kembali dalam hutan. Ternyata bicu telah memakai pakaiannya yang telah dicuci dan sudah kering, dan darah itu ternyata sedang sibuk memanggang daging ayam hutan. Engkau masih lemah, bicu. Mengapa sibuk menyiapkan makanan untuk kita? Biar aku yang... biarpun agak sukar dan sampai berkali-kali luput, akhirnya aku berhasil juga mendapatkan seekor ayam gemuk. Wah, pakaian dan sepatu itu bagus, Sin Liong. Bicu girang sekali dan mematut-matut diri dengan pakaian itu setelah kaos kaki dan sepatunya dia pakai dan ternyata pas besarnya. Semua itu kutukar dengan rantai kalung, dan mainannya masih kusimpan. Aku merasa sayang sekali untuk menukarkan itu, biar ditukar dengan 1000 pakaian pun aku tidak rela. Sin Liong mengeluarkan mainan itu dari saku bajunya dan hendak menyerahkan kembali kepada pemiliknya. Bicu menggerakkan tangan menolak. Kau simpan sajalah, Sin Liong. Wajah pemuda itu berseri. Terima kasih, bicu. Memang tadinya aku hendak mengajukan permintaan kepadamu. Melihat darah itu sudah sehat benar bukan main lega rasa hati Sin Liong. Aku akan mencoba pakaian ini, kata bicu sambil berlari kecil menghilang ke balik semak-semak. Sin Liong tersenyum duduk di atas batu dan memandang mainan burung itu sejenak, lalu mencium benda di telapak tangannya itu, menggenggamnya dan kemudian memasukkannya ke dalam saku baju sebelah dalam.
Pakaiannya sendiri sudah kering ketika dibawanya berlari cepat tadi. Wah, engkau memang hebat. Pas sekali pakaian ini, seperti juga sepatunya. Bicu berseru girang dan Sin Leong cepat menengok. Muka itu masih agak pucat, rambut yang agak basah itu masih kusut karena di situ tidak ada sisir, akan tetapi matanya bersinar-sinar dan mulutnya tersenyum. Manis sekali dan kelihatan segar, seperti setangkai bunga bermandikan embun di pagi hari. Kau cantik sekali dengan pakaian itu, Bicu, kata Sin Leong sambil bangkit berdiri. Bicu meruncingkan mulutnya. Ih, engkau sekarang menjadi perayu benar. Jangan-jangan engkau akan ketularan penyakit kakak angkatmu itu, Sin Leong. Sin Leong menyambar lengannya dan di lain saat mereka sudah saling berangkulan. Bicu, engkaulah satu-satunya wanita di dunia ini yang akan selalu kurayu dan kupuji. Sejenak Bicu menyandarkan kepalanya di dada kekasihnya seperti ketika mereka kehujanan semalam. Sin Leong, jangan kau tinggalkan aku lagi. Jangan sampai kita saling berpisah, apapun yang akan terjadi. Mau kau berjanji? Tentu saja, Bicu. Biarpun engkau akan dipaksa oleh siapapun juga? Sin Leong mengangguk. Kita akan selalu berdampingan, baik dalam keadaan hidup ataupun mati? Sin Leong memegang kedua pundak darah itu, membalikan tubuhnya dan mereka kini saling tatap dengan sinar mata tajam penuh selidik, seolah-olah hendak menjenguk isi hati masing-masing. Namun, pancaran sinar mata kedua orang insan ini penuh kemesraan dan cinta kasih, terasa benar oleh keduanya. Sin Leong perlahan-lahan mencium dahi darah itu, gerakan yang lembut dan halus, seperti mencium benda keramat. Perlukah aku bersumpah, Bicu? Bicu merangkul leher Sin Leong. Sejenak dia merangkul ketat, terasa oleh Sin Leong betapa dadanya bertemu dengan dada Bicu dalam kemesraan yang mendalam, terasa oleh mereka detak jantung masing-masing saling berlomba. Kemudian Bicu melepaskan rangkulannya, melangkah mundur dan aneh, wajahnya berubah merah. Bersambung ke bab 71. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.